Oke, Aina. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Yang kamu masih bingung? Pertanyaan ya Pak, Boleh. kalau dari sisi HR, apa sih Pak pendapatnya? Misalkan kandidatnya itu kelihatan nganggur lama. Oh, oh menarik, menarik. Oke, aku jelasin dulu ya. Dari basic, itu aja pertanyaannya. Dan ada lagi Pak, Apa tuh? pertanyaan Hmm, nyambung yang tadi. Jadi hmm. pemikirannya HR itu yang dikatakan kandidat ini misalkan berbohong gitu, ketahuan berbohong itu tanggapannya gimana? Misal kayak kandidatnya tuh bilang dia ikut pelatihan kayak gitu, terus pelatihannya tapi nggak ada sertifikatnya. Nah, terus gimana? Apa misalkan pelatihannya itu tuh cuma kayak sebatas otodidak gitu, pelatihan yang sendiri aja, learning by doing sendiri. Itu tanggapannya HR kayak gimana? Apakah itu jadi nilai plus juga atau kayak cuma ah ini omong kosong gitu. Oke, Terus selain dari pelatihan, mungkin misalkan membantu orang tua itu juga jadi nilai plus atau enggak Pak? Kayak gitu. oke. Menarik ya. Ada lagi? Eh, terus dikatakan menganggur lama itu durasi yang berapa lama ya Pak? Apakah 6 bulan itu udah termasuk lama atau 3 bulan juga udah termasuk lama atau berapa Gimana gitu? bulan Pak gitu? Mm-mm. Oke, ada lagi? Semoga aku ingat ya pertanyaanmu ya. Terus, tambah terus. Oh ya, oh ya. Terus kalau di apa namanya? Ada kandidat yang memang dia tuh nggak tertarik di manajemen trainee. Hmm? Ya, jadi ada kandidat yang emang nggak tertarik di manajemen trainee dan ketika ditanya, eh, misalkan kamu kamu 3 sampai 5 tahun ke depan mau jadi apa gitu, terus dia jawab ya level staff aja gitu, level staff aja dia nggak pengen meningkat gitu, emang pengennya staff aja. Itu tanggapannya gimana Pak? Kalau Oke, yang daftar di manajemen trainee kan udah jelas tuh Pak karir path-nya, kayak tahun pertama pendidikan, tahun kedua apa, tahun ketiga apa gitu. Nah, jadi udah jelas gitu arahnya ke supervisor. Tapi kalau pendaftarannya itu yang level staff biasa, terus ditanya 3 tahun lagi, 5 tahun lagi mau jadi apa, dan dia masih ngawang gitu. Itu gimana tanggapan HR, Pak? oke. Ada lagi. Apa lagi ya? Itu dulu deh Pak, itu dulu. Nanti sambil saya mikir lagi. Bukan itu dulu ya, itu banyak ya gitu. Oke. Aku jawab satu-satu dari Ya pertanyaan Pak. kamu. Ini aku pakai sudut pandang user ya, karena aku user, aku bukan HR. Tapi sebenarnya pertanyaan kamu tuh oleh user atau sama HR tuh sama aja gitu. Jadi Mm. walaupun memang beda ya interview HR sama user, tapi esensi dari interview itu sama. Mengetahui informasi baru dari kandidat, melengkapi informasi yang udah ada, dan kita coba untuk mengevaluasi atau memberikan penilaian kepada beliau. Apakah ini kandidat yang cocok untuk tahap selanjutnya atau enggak, intinya itu. Nah, kita balik Mm. lagi ke pertanyaan-pertanyaan kamu. Apa definisi rekruter bahwa yang disebut menganggur lama? Ini aku kasih tahu dulu ya. Terus intinya adalah tanggapannya gimana soal nganggur lama, durasi nganggur lama tuh takarannya apa dan lain-lain. Gitu. Aku jelasin dulu ya. Yang pertama, pada saat kita menyusun CV, kita itu harus mempertimbangkan info yang ada di CV. Ada 5 info yang atau 5 hal yang harus kamu pertimbangkan pada saat nyusun CV. CV itu harus ditulis dengan jujur, lengkap, Mm. relevan, menarik, dan up to date. Nah, pertanyaan kamu ini berhubungan dengan yang paling terakhir ini, up to date. Up to date ini adalah paling simpel gini, bandingkan penanda waktu terakhir, waktu terkini yang ada di CV-mu dengan waktu terkini yang ada di dunia nyata sekarang gitu. Detik HR atau user megang CV-mu. Contoh, kamu sudah punya pengalaman kerja, terus Januari 2023 resign, misalkan gitu ya. Nah, kemudian kamu ngelamar kerja, terus akhirnya diwawancara oleh HR di bulan Februari. Nah, Mm. waktu terkini di CV itu kan harusnya kan pengalaman kerjamu tadi, kapan strip sampai Januari 2023 gitu kan. Itu kan waktu terupdate yang ada di CV. Tapi sekarang di dunia nyata ini masih Februari 2023. Jadi jaraknya masih relatif pendek gitu. Nggak masalah.
Tapi nanti jadi masalah adalah kalau pengalaman terakhirmu, entah pendidikan, kerja, magang, apapun itu, Januari 2023. CV-mu dipegang oleh rekruter itu Desember 2023 misal. Nah, selain kita akan melihat informasi ini relevan, pengalaman dia relevan atau enggak, pasti akan muncul pertanyaan. Ini waktu terakhir pengalaman dia itu adalah Januari 2023. Sekarang udah Desember 2023. Ini kandidat ngapain aja? Pertanyaan itu pasti akan muncul. Nah, munculnya pertanyaan ini bisa dijawab oleh dia sendiri, bisa dijawab oleh kandidat. Kalau dijawab oleh dia sendiri, kurang lebih gini misalkan, contohnya paling simpel. Ini dia pengalaman terakhir 11 bulan yang lalu. Tapi nggak ditulis dia ngapain aja. Paling nganggur, nggak menarik. Udahlah, skip. Next, gitu. Jadi, wajar itu. Ya kan penilaian orang beda-beda, gitu. Beresiko untuk dinilai bahwa kamu nggak ngapain aja. Nggak ngapa-ngapain. Oke? Atau yang kedua, ini dia pengalaman terakhir gini. 11 bulan ini dia ngapain aja ya nggak ada di sini. Tapi pengalamannya menarik sih. Coba kita undang, kita tanya. Konfirmasi, klarifikasi. Barangkali ada yang belum tertulis gitu. Jadi beresiko kayak begitu. Nah, gunanya pengalaman kita rapatkan ini apa? Ya tadi, meminimalisasi kemungkinan kamu ditanya tapi dijawab oleh beliau sendiri dengan jawaban di skip aja gitu. Karena kamu akan dianggap apa? Orang yang jarak waktu antara waktu terkini di CV dan waktu terkini di dunia nyata itu terlalu lebar, maka dia akan dianggap satu, tidak punya inisiatif. Inisiatif itu adalah keinginan pribadi untuk memulai melakukan sesuatu profesional yang produktif. Nggak harus kerja, gitu. Jadi kan kita bacanya dia ini ada waktu kosong. Kok kamu nggak ada keinginan apa memulai sesuatu lagi? Buat kosong ini tuh diisi apa gitu. Jadi satu akan dinilai kamu tidak punya inisiatif. Yang kedua, kamu akan dinilai tidak produktif. Produktif itu apa sih? Melakukan sesuatu secara rutin dari yang tadi kamu inisiasi tadi. Gitu. Wah, ini pengalamannya bagus nih. Tapi kok dia tahun ini ngapain ya? Nggak tertulis. Nah, balik lagi. Suka nggak suka, kamu akan dinilai dari apa yang tertulis dulu. Kan nggak mungkin tiba-tiba interview nih. Kecuali walk-in interview gitu ya. Atau di job fair gitu-gitu kan. Kamu pasti akan dinilai dari apa yang tertulis. Nah, kita coba translate nih. Relevansi infonya, ya, kualifikasi umum, kualifikasi khusus. Tapi kan ada waktu di situ, pasti kita baca. Gitu. Wah, ini anak nggak ada inisiatif, nggak produktif. Jangan-jangan dia berarti selama setahun ini nggak ngapa-ngapain dong. Berarti kehebatan dia yang ditulis di sini mungkin nggak diasah. Jangan-jangan dia udah lupa. Jangan-jangan dia jadi kaku lagi karena nggak terlatih, gitu-gitu. Ya kan? Gitu. Jadi itu akan sangat berisiko ke arah sana. Gitu. Resikonya tuh ke situ. Ada meningkatkan kemungkinan kamu akan dinilai tidak produktif, tidak punya inisiatif, dan kehebatan kamu itu jadi decay itu apa ya? Menurun gitu ya. Gitu. Karena ya tidak dilatih gitu. Tapi enggak kok, aku melakukan penelitian, aku melakukan organisasi kematian, ya tulis dong. Gitu. Kalau memang masih melakukan itu, karena namanya produktif itu nggak selalu disebut sebagai kerja. Magang produktif, ikut training, sertifikasi, pelatihan produktif. Bahkan ada pengalaman kerja pun nggak harus yang kantoran. Freelance, part-time, tadi ya, paid internship, unpaid internship, bahkan entrepreneurship tuh, yang nanti mungkin hubungannya sama bantu orang tua yang tadi kamu tanya gitu, itu termasuk produktivitas gitu. Terus hubungannya apa sama pertanyaanmu tadi? Balik lagi gitu. Kita sebagai seorang kandidat harus selalu ya berusaha mengisi gap-gap tadi dengan hal-hal yang positif, yang produktif. Biar kita tidak ya punya potensi dinilai tidak produktif, tidak punya inisiatif gitu. Yang kedua, kalau memang kita sudah melakukan itu, ya izinkan kita tahu itu dengan cara apa? Tuliskan di CV-mu, tuliskan lengkapi akun LinkedIn-mu, akun job portalmu gitu-gitu. Ya ada rekrutmen BUMN, isi tuh di situ. Kalau nggak ditulis kan kita anggap kamu nggak tahu, nggak pernah, nggak mampu gitu. Makanya tulis kayak begitu. Karena balik lagi, suka nggak suka, kamu akan dinilai di awal dari apa yang tertulis. Kamu punya pengalaman kuliah S1, pendidikan yang kamu tulis cuma SMA. Ya aku tahunya kamu lulusan SMA. Mana aku tahu kamu lulusan kuliah gitu. Contohnya gitu ya, paling simpel ya. Gitu. Nah, produktivitas ini karena bisa diisi dengan banyak kegiatan, salah satunya adalah dengan ikut pelatihan atau training atau sertifikasi. Tapi kalau misal kita belajar mandiri sesuatu, ikut training sertifikasi tertentu, tapi nggak dapat sertifikat, apakah disebut bohong? Bukan, enggak gitu.
Jadi kalau misalkan Kak, kita nulis pengalaman kerja, nggak ada paklaringnya. Kita nulis organisasi, nggak ada tadi paklaringnya juga Sertifikat. organisasi. Kita ikut pelatihan, nggak ada sertifikatnya. Apa itu bohong? Ya enggak dong. Orang jujur atau enggak, gitu ya. Lewat obrolan itu akan ketahuan. Dan hanya sedikit loker yang meminta secara administratif itu secara ketat kayak tadi, gitu. Bahwa ayo silahkan langsung lampirkan gitu. Karena tadi kalau memang nggak ada, dia bisa diganti dengan hal lain. Misal kamu belajar mandiri sesuatu, terus memang kamu nggak ada pelatihan tertentu, tapi kan kamu bisa bikin dalam tanda kutip portofolio pribadimu gitu loh, gitu. Bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan kamu kerja bikin usaha sendiri, dari mana ada itunya paklarinya gitu? Buktinya dari mana? Ya sudah, kamu bikin portofolio aja, cantumin sosmedmu gitu, bikin lampiran, jangan cuma lamaran CV, jasa, transkrip, mungkin ada portofolionya tadi kayak gitu. Jadi itu bukan bohong. Definisi bohong itu adalah pada saat kita memberikan informasi dalam bentuk tertulis atau lisan atau menyelesaikan step-step dari proses rekrutmen itu gitu yang berkebalikan dari kondisi sebenarnya, itu baru bohong di situ. Tapi kalau misalkan kita gitu, yang kita ucapkan, yang kita sampaikan, yang kita lakukan itu real kita lakukan, dan hanya karena secara administratif kadang kurang lengkap karena suatu hal, ya kita nggak bisa bohong. Apalagi suatu hal ini kadang dari sesuatu yang tidak terduga. Contoh musibah. Banyak dari teman-teman itu lulusan ini, sertifikatnya hilang, anyut, kena banjir. Mau gimana coba? Gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa dia bohong. Tapi dia nulis di sana-sini, waktu di interview itu bener-bener paham apa yang dia sampaikan. Itu udah lebih dari cukup. Kayak begitu. Ya, jadi definisi bohong itu bukan dari situ. Nah, lalu gimana kalau misalkan tadi nggak ada sertifikatnya gitu kayak gitu kan? Terus sekarang kalau misalkan kesibukanku itu adalah bantu-bantu orang tua. Nah, aku kasih tahu dulu. Pada saat kita menuliskan suatu pengalaman, hubungannya sama pengalaman kerja, yang tadi aku bilang, itu nggak cuma pengalaman kantoran ya. Nggak harus jadi full timer gitu ya, nggak harus jadi pegawai kontrak, part time, freelance, entrepreneur gitu-gitu, macam-macam ya. Tadi itu boleh gitu. Jadi jadi pada saat kamu punya pengalaman dan kamu merasa dari pengalaman itu ada value-nya, di mana pada saat kamu punya pengalaman itu, kamu diberikan tanggung jawab yang besar, ada prestasinya, dan setelah kamu punya pengalaman itu, dalam tanda kutip, walaupun cuma bantu bisnisnya orang tua, akhirnya kamu punya skill baru, dan skill ini relevan dengan posisi yang kamu lamar, maka tulis aja. Jangan pernah kamu kepikiran, ini cuma kecil-kecilan, ini cuma side job, ini keuntungannya nggak seberapa, ini baru level lokal, ini cuma bantu-bantu saudara. Nggak usah mikir gitu. Kamu harus yakin. Kenapa? Pada saat kamu di interview, itu kan adalah proses kamu meyakinkan perusahaan nggak sih? Gitu. Jadi malah jadi pertanyaan gitu. Gimana kita perusahaan yakin sama kamu kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri gitu. Ya kan? Jadi pede-pede aja gitu. Sampaikan saja dengan lantang. Oh, ini pengalamanmu terakhir di bulan ini, tapi sekarang udah kamu akhir-akhir ini sibuk apa? Ya kamu sampaikan gitu. Sambil saya melamar pekerjaan, saya aktif untuk membantu bisnis orang tua sebagai kasir dan staf operasionalnya. Orang tua saya memiliki bisnis ini, di sana saya diberikan tanggung jawab untuk begini, 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 begini. Tanggung jawab yang diberikan, ini saya menerapkan ilmu yang saya pelajari dari kampus, karena waktu itu dari kampus saya belajar mata kuliah ini sehingga saya bisa menerapkan itu dan apa misalkan operasional bisnis di bisnis keluarga saya ini berjalan dengan baik. Selain itu, setiap harinya saya meluangkan waktu untuk belajar bahasa asing. Saya belajar bahasa Inggris secara otodidak dari channel YouTube ABCD. Selain itu, tiap weekend, Sabtu dan Minggu, saya juga meluangkan waktu untuk belajar pengolahan data menggunakan Microsoft Office dengan belajar mandiri, dengan membaca buku dari ini dan channel YouTube ini. Contoh gitu. Nggak masalah. Orang jujur tuh nanti kamu akan ngalir-ngalir gitu aja. Bahkan kalau diuji gitu. Jadi kamu ngomongnya secara pede semacam tadi gitu. Dan ini nggak masalah gitu. Nggak harus yang kantoran kayak tadi. Kayak gitu. Ya kan? Itu terkait dengan bisnis dengan ortu kayak tadi gitu. Nggak masalah gitu. Nah, itu harus kamu apa ya namanya ya, yakini ya, selalu dipikirkan. Kalau kamu nggak yakin sama dirimu sendiri, kamu pasti akan gagal untuk meyakinkan orang lain kayak gitu.
Ini kan ini kan bukan menyampaikan hal yang jujur aja. Ini kan kompetisi gitu. Kamu bukan kandidat tunggal, ya kan? Jadi kamu harus yakin dan meyakinkan kayak gitu. Sampaikan saja. Terserah nanti program-program yang kamu lamar apa gitu kan. Loker-loker biasa atau internship atau yang tadi ada program manajemen trainee dan lain-lain kayak gitu. Nggak masalah gitu. Nah, kita sekarang masuk dulu ke pertanyaanmu yang terakhir. Ada suatu program manajemen trainee, tapi kandidatnya waktu ditanya apa keinginanmu 5 sampai katakanlah berapa sampai berapa tahun lagi gitu. Terus dia bilang bahwa saya ingin bekerja di sini tapi tetap jadi staff. Responku nomor satu, dia salah masuk program gitu. Cepat lambat pasti di-cut itu gitu. Ya, itu. Kemungkinan dua sih, dia nge-cut mindsetnya atau dia di-cut dari proses itu. Karena manajemen training itu adalah program yang dirancang khusus program percepatan untuk menghasilkan leader masa depan dalam waktu singkat untuk suatu perusahaan gitu. Mau nanti sistem manajemen trainingnya setahun, 2 tahun dan lain-lain, mau ada ikatan dinas atau enggak, itu masing-masing udah ada programnya gitu. Nah, kalau di bank ada ODP, MDP gitu-gitu. Jadi sama aja gitu. Bahwa ya bayangin kamu diberikan kesempatan jadi leader, terus mentalmu mental kayak begitu. Ya kan kemudian dua, kamu merubah mentalmu atau kamu kita cut. Karena kita butuh leader, orang yang mimpin gitu. Jelas gitu. Nah, nanti tergantung tuh jalannya interview tadi akan semacam apa, jalannya mindset dia juga akan semacam apa. Nah, kalau misalkan orang itu kamu dan kamu sekarang ada di posisi itu, maka aku akan bilang bahwa apa salahnya kamu jadi leader gitu. Makin besar tanggung jawab, pengetahuanmu makin banyak, benefit buat kamu juga makin banyak. Dan banyak hal yang tidak bisa kamu akses jadi bisa kamu akses. Nggak selamanya kamu akan nanya orang terus, nggak selamanya kamu minta arahan terus suatu saat tuh banyak orang yang nanya sama kamu, minta bimbingan sama kamu kayak begitu. Itu yang namanya growth gitu. Berubah dong kayak gitu. Ya. Karena kan pekerjaan tuh ada memang yang beda-beda ya. Ada yang memang career path, ada yang lebih ke salary, ada yang dua-duanya bisa kekejar gitu kan. Jadi untuk siapapun, entah itu kamu atau siapapun yang ikut program manajemen training dan berpikiran kayak tadi, silahkan diubah dulu mindsetnya bahwa nggak ada salahnya jadi seorang leader, atau ya siap-siap aja gitu. Daripada kamu terus lolos tapi jalannya setengah hati, nanti nggak dapet apa-apa itu. Gitu, malah jadi performa jelek. Kalau performa jelek ya gimana? Gitu, malah jelek lagi untuk ke tahap selanjutnya kayak gitu. Itu terkait dengan yang manajemen training tadi. Tapi misalkan kita ditanya dari pertanyaan tadi, apa rencana Anda 3 sampai 5 tahun lagi? Ini tuh di sini tuh sebenarnya tuh ada beberapa maksud gitu. Kenapa pertanyaan ini dirilis? Nanti kamu belajar mandirinya buka channel YouTube ya. Buka channel YouTubeku, ada playlist tes interview. Itu aku udah naruh pertanyaannya di situ jawab dan ulasannya. Tapi tetap aku jelasin dulu di sini. Jadi orang ditanya dengan pertanyaan tadi, gunanya tuh untuk apa? Satu, ini tuh tipe orang terstruktur nggak sih? Kamu tuh tipe yang penting jalan aja gitu. Atau tuh kamu tuh punya planning orangnya gitu. Nggak asal gerak gitu. Ya. Jadi kamu tuh tipe yang sistem kebut yang penting udah jalan aja nanti kayak gimana kayak gitu. Atau kamu tuh emang orangnya terstruktur, terkonsep, yang punya rencana jangka pendek, menengah, panjang. Kayak begitu. Oke. Yang nomor dua, struktur yang kamu bikin ini, planning yang kamu bikin ini, kira-kira sejalan dengan perusahaan ini enggak? Contoh, kamu daftar kerja jadi marketing di suatu bank. Kemudian ditanya, apa rencana 3 sampai 5 tahun lagi? Terus kamu bilang, saya ingin 3 sampai 5 tahun lagi saya memiliki bisnis pribadi di rumah, saya punya peternakan ayam, di mana peternakan ayam ini mampu untuk memproduksi ayam petelur dan pedaging dengan kualitas ekspor, kayak gitu. Ini jawaban ini tuh keren gitu, bahwa kamu tuh akan menjadi seorang entrepreneurship yang jago dengan produk-produk kualitas ekspor. Tapi bagi perusahaan dengar kalimat itu, bahwa cepat lambat dia akan resign jadi pebisnis gitu. Nah, perusahaan itu ngerekrut orang ya. Nanti ada bedanya, ada yang human resource, ada human capital. Jadi kandidat ini dianggap aset gitu. Kita invest mengeluarkan nominal untuk ngerekrut, bimbing dia gitu. Harapannya tuh kita ngeluarin sekian banyak uang, tapi dia bisa memberikan benefit ke perusahaan sekian banyak dan kita sama-sama diuntungkan kan gitu. Nah, perusahaan itu nggak seneng kalau ngerekrut orang yang sejak awal udah ketahuan bakal segera resign. Kayak gitu. Apalagi misalkan
Itu kadang tuh ngalir kayak gitu tuh, kadang orang nggak ini loh. Aku pernah interview orang juga, kadang kayak dia sadar gak sih dia ini, atau dia nggak tahu ya kalau keren kedengerannya gitu. Kamu pengen jadi apa gitu. Terus saya ingin menjadi ini yang baik di rumah gini-gini, kayak oke, ini cepat lambat resign nih jadi apa namanya, ibu rumah tangga nih misalkan kayak gitu. Itu kan udah sejak awal nggak perlu kita rekrut, karena cepat lambat dia akan resign. Nah takutnya nanti apa ya, balik lagi turnovernya banyak, jelek performanya. Bayangkan dia resign di saat kita butuh orang, kita lagi hektik dia langsung resign, gimana coba? Apalagi posisi dia itu adalah posisi-posisi kunci, yang resign tuh nggak bisa dadakan, yang harus ada serat terima jabatan, nyari orang kayak dia juga susah dan lain-lain gitu. Ya gitu. Jadi jangan gitu ya. Jadi jawabnya yang jujur, pahami dulu, itu salah satunya adalah karena itu kamu tuh orangnya terstruktur enggak, terkonsep enggak, gitu. Dan masih relate nggak, kita masih jalan bareng nggak nih sampai 5-10 tahun ke depan dengan perusahaan, masih sama nggak kayak gitu. Dan yang terakhir, hubungannya sama yang tadi, bahwa pada saat 3 atau 5 tahun lagi, oke lah ini anak membayangkan masih kerja di sini gitu, tapi dia tuh mentalitinya gimana gitu. Orang tuh kadang rekrut orang baru, kita sebut orang eksternal gitu ya, itu sebagai tenaga baru gitu, sudut pandang baru, ada sumbangsi baru, pemikiran, tenaga, energi, dan lain-lain, teknologi yang baru gitu. Nah, di mana orang ini ya, perusahaan kan pengen tumbuh ya, makin gede ya perusahaan kayak gitu. Pengen nambah cabang, omsetnya nambah, asetnya nambah. Lah ini dia kepengen flat aja gini, gitu. Ya kan, gitu. Itu jadi pikir-pikir lagi. Kenapa? Ya mungkin jawabannya dia bagus. Tapi kan yang di interview nggak cuma dia, ada kandidat lain. Bayangkan dia langsung jawabnya kayak tadi gitu. Saya ingin menjadi pebisnis yang gini-gini, terus tiba-tiba ada yang jawab dengan lebih benar gitu. Saya ingin tetap berada di perusahaan ini, mungkin nanti penempatannya bisa di salah satu kota besar di Indonesia, di mana pada saat itu saya mungkin tidak menjadi seorang relationship manager, mungkin saya jadi kepala cabang, misalkan macam itu. Saya ingin apa yang sudah saya pelajari dalam kurun waktu 3-5 tahun lagi bisa saya aplikasikan ke teman-teman junior saya. Saya ingin memegang suatu tim di mana di situ saya memberikan kontribusi tidak hanya dari performa pencapaian target saja, tapi pemikiran-pemikiran saya juga bisa diaplikasikan sebagai inovasi baru di perusahaan gitu-gitu. Misalkan atau dengan bahasa-bahasa yang lain semacam itu, disesuaikan aja. Ini bagus gitu. Jadi jawab yang semacam itu. Jadi kamu bertahan, terus masih relevan, ada keinginan tumbuh, dan jangan nyimpang dari bidang kamu gitu. Contoh, kamu kerja di suatu restoran, kamu di situ jadi tukang masaknya, cook chef gitu kan. Terus ditanya, kamu 1-2 tahun lagi kerja di sini, kamu bayangannya apa, gambarannya gitu. Kamu jawab gitu. Saya ingin bahwa nanti kalau saya kerja di sini, saya memberikan kontribusi pada viralnya tempat ini gara-gara iklan-iklan yang diterbitkan. Kita akan ada banyak program, banyak promosi gini gitu. Itu bagus sih, tapi kayak kerjanya marketing nggak sih itu gitu. Gitu. Jadi kenapa kamu nggak bilang saya ingin tempat makan ini tuh akan viral, di mana saya ingin menghasilkan makanan gitu yang rasanya tuh melebihi ekspektasi customer. Saya akan juga nanti memberikan masukan-masukan, mungkin ada menu-menu baru yang bisa kita viralkan, dan mungkin saya juga bisa berkontribusi dengan bagian lain, misalkan departemen marketing, bagaimana caranya saya yang hanya di dapur ini juga bisa memberikan kontribusi konten yang bisa membantu teman-teman marketing untuk promosi keluar gitu. Jadi posisimu tuh nggak geser gitu, gitu. Ya walaupun di chef, maksudnya kamu jadi tukang masak, juru masak kan, mungkin dia kan nggak ada juru masak, supervisor, manager. Mungkin kamu masih dalam posisi staff masak doang kan ya, setahun 2 tahun. Tapi kan kontribusinya relevan gitu loh, paham ya? Gitu. Nah ini yang harus kamu bayangkan dulu skenario ini, dan ini harus dilatih. Tapi nggak apa-apa, karena kamu ada di grup lokerku, biasanya teman-teman yang habis sharing CV gini, kalau mau ada Zoom lagi, saya aku latih secara gratis untuk latihan interview sama aku. Tapi kamu harus siap-siap dulu. Tontonin dulu yang ada di channel YouTube-ku. Biar pemikiranmu itu beda. Banyak orang belajar interview, nonton konten-konten pendek. Banyak orang belajar interview dengan baca artikel. Dia lupa untuk praktek. Baca artikel, nonton kontennya orang, bahkan nanti nonton videoku gitu, itu cuma memperkaya ini. Kamu harus melatih ini, melatih ini, melatih ini.
Jangan sampai mulutmu nggak bisa ngikutin kecepatan otakmu karena kurangnya jam terbang praktek gitu. Apalagi nanti bingung di interview itu banyak pertanyaan yang kayaknya beda-beda tapi menanyakan hal yang sama. Nah, kalau kamu tipenya tipe menghafal, kurang referensi, kurang kosakata, pertanyaan dipelintir dikit aja kamu jadi nggak paham. Anggapnya interview itu, waduh, aku kena jebakan pertanyaan gitu. HR atau user interview kamu tuh nggak ada yang niat jebak. Wah, hari ini aku mau jebak berapa orang ya, enaknya nggak ada yang gitu. Mereka tuh nanya tuh serius pengen nemuin orang. Orang ngerasa dijebak ya, sebenarnya dia terjebak sendiri karena dia nggak paham gitu dengan pertanyaannya. Nah, itu semua adalah rangkaian pertanyaan kamu yang banyak ya gitu. Mungkin ada yang belum aku jawab atau ada respon tambahan boleh banget. Dah, gitu. Saya ingatku Udah cuma itu doang sih. terjawab semua, Pak. Sudah terjawab semua. Jadi makin kegambar dan jadi tahu pandangan dari sisi HR maupun dari sisi user tuh bagaimana gitu, Pak. Terkait yang tadi saya tanyakan. Dan Oke, iya benar apalagi juga sih nambah insight saya juga kayak oh ternyata eh, yang tadi Bapak bilang apa kalau kalau ada orang yang kandidatnya itu mentalnya kurang gitu masih masih mental apa bukan supervisor ya memang harus diubah mindsetnya kayak gitu-gitu ya, itu keren banget sih. ya. Jadi terserah ya, balik lagi ya. Itu nggak tahu itu kamu atau orang di sekitar kamu atau siapapun yang nonton di menit ini gitu. Bahwa kalau kalian salah masuk ke program kayak begitu, jangan salahkan programnya dan jangan salahkan kaliannya. Kalian punya keputusan, kalian punya hak untuk memilih. Ubahlah mindsetnya atau ubahlah programnya daripada gerak setengah-setengah. Nanti nggak perform malah Hmm. jelek gitu. Ya kan, Nah itu buang-buang Pak waktu. jadi ya itu kan tadi Bapak bilang gerak harus apa all out gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, boleh nggak sih Pak kalau misalkan kita ini nggak kepikiran ikut MT, nggak apa-apa kan ya? Maksudnya ada orang seperti saya nih yang nggak tertarik ikut MT gitu. Pengennya ya udah gitu yang biasa aja, nggak kenapa-napa juga kan. Karena saya mikirnya tuh ikut program MT gambling gitu Pak. Apa ya, dari sisi eh, denda kan ada sistem dendanya. Kalau MT kan misal kontrak 3 tahun gitu. Nah, kalau resign sebelum 3 tahun dendanya lumayan puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Terus hmm, kayak masih mikir-mikir takut gitu loh Pak. Bisa nggak ya gitu? Bisa nggak ya kayak gitu? Salah nggak sih Pak? Salah. Oke, aku jawab dulu ya. Gambling itu adalah ya, gambling itu adalah memilih atau mengambil keputusan tanpa dasar dan usaha. Itu gambling. Tapi kalau kamu memilih dengan adanya dasar di awal dan ada usaha di tengah-tengah, maka itu bukan gambling, itu namanya struggle, itu namanya effort, itu determination, itu usaha, itu ikhtiar. Kayak gitu. Kamu nggak bisa memastikan hasil pasti. CV-mu nih, aku riset, aku review, itu nggak pasti kamu langsung lancar dapat kerja gitu. Nggak ada jaminannya. Kamu ngelamar kerja lewat job portal A, B, C, D, E, lewat website, lewat LinkedIn, lewat mana-mana. Gambling loh kalau pakai definisimu. Ya karena kita nggak tahu sih mana yang dipanggil, terus aku ngirim aja banyak. Apa kita bisa langsung bilang itu gambling? Kan enggak. Kenapa? Karena ada dasarnya. Dasarnya aku pengen kerja, dan aku punya pengalaman pendidikan, pelatihan, dan lain-lain. Aku punya ilmunya, aku punya akses ke platform-platform ini, dan aku upayakan tiap hari. Itu namanya usaha. Gitu. Tapi kalau kamu nggak ada alasan, nggak ada ini itu, coba-coba aja tanpa dasar, tanpa usaha, itu gambling. Nah, coba tuh dibenerin tuh mindset di sini. Bedakan mana usaha, mana gambling. Kalau nanti akhirnya kamu menganggap, misalkan yang tadi, kan ada denda tuh Pak, gini, 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 gini. Kalau kamu baca lagi, gitu, kenapa kamu takut dengan bayang-bayang denda tadi? Bahkan ibaratnya nih, kalau kamu keluar gara-gara dipecat, gak bakalan didenda kok. Gitu. Denda itu kan ketentuan yang bisa kamu baca. Ini kamu ngomongin ketentuan denda ya, yang ada di kontrak kerja. Misalkan, aku kerucutin lagi, yang di manajemen training. Bukankah denda itu di situ ada
waktu buat kamu buat pelajarin dulu ya semua isinya itu. Yang kedua, yang aku tahu, yang kadang info-info beredar itu, bukankah sistem denda itu adalah pada saat kamu resign ya sebelum waktunya, atau cari masalah di kantor itu, atau melakukan fraud dan lain-lain, itulah yang disebut gitu. Baru tuh diterapin itu. Ya nggak sih kayak gitu. Tapi kalau kamu lurus-lurus aja, posisi yang kamu lamar itu adalah yang kamu pengen, ngapain kamu takut dengan bayang-bayang denda tadi? Sama gini lah, aku kasih tahu kamu. Kamu, maaf banget ya, eh, objek wisata yang kamu suka apa? Paling deket di luar Jakarta tapi. Di luar Jakarta. Ini kamu di Jakarta kan? Enggak, Pak, di Gimana? Jawa. Oh Di ya udah. Jawa. Oke, sebut objek wisata yang di luar kotamu. Oke, ini Pantai Pangandaran. Pangandaran. Nah, berarti kan kalau kamu suka, kamu punya waktu, kamu main ke Pangandaran dong. Gitu. Ya kan? Karena kamu suka. Berarti kan kamu pasti satu akan melakukan itu. Yang kedua, udah punya tujuan kan di Pangandaran mau ngapain? Bener nggak? Gitu. Hmm. Dan kamu akan gerak kan? Wah, namanya hobi tuh begitu ada kesempatan udah ajak bestie set gitu kan ya. Dan di sana udah tahu mau ngapain kan? Gitu. Kira-kira kalau pas kamu lagi mau mengunjungi tempat yang kamu suka, padahal udah di planning, kamu banyak mikir nggak? Aduh, nanti di tengah jalan ada polisi aku ditilang. Duh, kalau aku kepleset, jatuh, kecelakaan viral. Mikir gitu nggak kamu? Jadi resiko itu, ya, itu hanya untuk berjaga-jaga. Kalau misalkan kamu berkendaranya nggak safety riding, kamu nggak ngikuti rambu-rambu yang ada, kamu malah jumping-jumping kayak begitu nggak jelas, gitu. Kamu malah freestyle, kamu malah kebut-kebutan, gitu. Tapi apa bisa resiko-resiko, maaf nih ya, jelek yang mungkin terjadi di jalan, wah nanti ban kempes, tambal ban jauh, wah nanti aku ngedorong, cewek ngedorong, gini-gini. Wah nanti kalau hujan, gimana basah, gini-gitu. Masa pemikiran kayak gitu akhirnya bikin kamu tidak mengunjungi tempat yang sebenarnya kamu suka, gitu. Kalau ada tadi kan sifatnya bukan menghalangi, harusnya tindakan antisipatif. Oke, aku bawa mantol. Oke, aku bawa pakaian double. Oke, aku isi bensin full. Oke, aku cek tekanan ban. Kan gitu. Oke, aku safety riding pakai jaket, sepatu, sarung tangan. Gitu. Kan gitu ya, gitu. Gitu. Nah, aku nanya, kamu misalkan daftar nih di manajemen trainee. Sejak awal kamu ada niat jelek nggak? Wah, nanti aku kerjanya di bank, aku mau ngerampok gitu. Ada nggak niat kayak gitu? Kan nggak kan? Ya sudah, kenapa denda jadi buat takut? Gitu loh. Coba dibaca lagi deh, kamu pernah baca ketentuan denda kayak gitu. Gitu. Sama pressure-nya sih, Pak. Loh, balik lagi. Takut sama pressure-nya. Kerjaan apa yang nggak ada pressure? Ingat ya, pressure itu ya, itu bikin kamu tuh apa? Mengeluarkan potensi terbesarmu. Nah, memang masing-masing orang itu daya tahan terhadap pressure-nya tuh beda-beda. Makanya pahami dulu, kamu tuh tipe orangnya gimana. Tapi mustahil kamu bekerja tanpa pressure, gitu. Bahkan kalau kamu bikin usaha sendiri nih, nggak ada pressure, jualan nih, jualan hijab misalkan, nggak ada pressure, santai-santai aja. Nanti kamu di pressure sama lingkungan, nggak ada yang beli, gitu. Kamu live TikTok gitu, nggak ada yang check out. Nanti akhirnya you nggak punya money, kayak gitu. Paham ya? Gitu. Jadi kalau nggak dikasih pressure sama perusahaan, malah dikasih pressure sama lingkungan, kayak gitu. Sorry nih kameraku jadi error nih, gitu ya. Jadi coba dipahami dulu tipe pekerjaan yang kamu pengen, gitu. Jangan ngebayangin cari kerjaan yang nggak ada pressure-nya, itu mustahil. Orang bekerja kelihatan nggak ada pressure-nya karena dia menikmati apa yang dia lakukan. Sama lah kayak orang yang namanya, kalau ini bahasa motivasinya tuh, kamu tahu ya, orang pemberani. Orang pemberani itu bukan orang yang tidak memiliki rasa takut. Orang pemberani itu adalah orang yang tetap bertindak walaupun masih merasa takut, gitu. Bedanya adalah di eksekusinya, eksekusi tindakan atau mindsetnya. Jadi kamu harus benerin itu dulu tuh. Banyak-banyak sharing sama orang, banyak-banyak baca buku gitu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas? Jelas, Pak.